Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini, sebelum kita mulai aktivitas kita di dalam minggu ini, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 4 ayat 7-11. Judul perikop itu adalah Hidup Orang Kristen. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutup banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh, tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus, Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, Rasul Petrus menuliskan surat ini untuk memberikan dukungan secara spiritual kepada jemaat-jemaat Kristen yang pada saat itu sedang menghadapi berbagai tantangan dan penganiayaan oleh karena iman mereka kepada Kristus. Di sini Rasul Petrus memberikan cara bagaimana harus bertahan dalam dunia yang penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Dan karena itu Rasul Petrus memberikan nasihat untuk bertahan di dalam penderitaan. Sama seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 10 ayat 20, bahwa semua orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, mereka akan diselamatkan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, salah satu hal yang bisa kita pelajari dari perikop ini terdapat dalam ayat 7. Dikatakan di sana bahwa kita harus tenang supaya kita dapat berdoa di tengah-tengah situasi yang penuh dengan penderitaan dan penuh dengan ketidakpastian itu. Saudara, istilah tenang dalam kata aslinya ditulis dengan istilah soprano, yang memiliki arti menguasai pikiran agar tetap dapat melihat situasi atau persoalan yang dihadapi dengan jernih atau apa adanya. Nah saudara, pemikiran jernih ini bukan hanya diperoleh dari ketenangan akibat kita bisa menguasai pikiran atau kita bisa meneduhkan batin kita, tapi ketenangan ini lahir dari keyakinan bahwa Allah akan menepati janji-janjinya. Artinya janji-janji Allah yang terdapat dalam firman Tuhan itu akan menjadi dasar bagi ketenangan batin yang ada dalam hati kita. Ketenangan ini didasari oleh pengharapan akan pertolongan Allah dan keyakinan bahwa Allah akan selalu menyertai setiap langkah dalam kehidupan kita. Saudara, Rasul Petrus mengajarkan bahwa ketenangan yang inilah yang harus dimiliki oleh orang Kristen pada saat mereka berdoa. Orang Kristen harus tenang ketika mereka berdoa. Doa yang baik adalah doa yang berfokus kepada Allah dan kehendaknya. Jika kita tidak tenang, maka yang terjadi sebaliknya. Orang tidak tenang akan lebih banyak berfokus kepada masalah-masalah dan ketakutan-ketakutannya. Akibatnya, kita tidak pernah bisa mendengarkan Tuhan berbicara di dalam batin kita. Dan Tuhan tidak pernah, atau Tuhan tidak bisa didengarkan oleh kita ketika kita selalu penuh dengan ketakutan atau penuh dengan ketidaktenangan. Kita hanya mendengarkan ketakutan-ketakutan kita hanya mendengarkan bisikan-bisikan orang lain, dan kita tidak bisa mendengarkan Tuhan berbicara di dalam batin kita. Bagaimana Dia menyatakan kehendaknya di dalam hati kita. Karena itu, kita harus menjadi orang yang tenang, supaya kita bisa berdoa, kita bisa berfokus kepada Tuhan. Saudara, renungan pagi ini mengajarkan kita untuk mengendalikan pikiran kita, dan menenangkan batin kita, dan memenuhi hati kita, hidup kita, dengan firman Allah. Supaya ketika masa-masa sulit itu datang menimpa kita, Roh Kudus bisa mengingatkan kita akan janji-janji Allah. Dan itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan bagi kita. Saudara, ketika kita menghadapi masalah atau persoalan hidup, hendaklah kita menjadi tenang. Percayalah bahwa firman Allah dan janji-janji yang Allah nyatakan dalam firman-Nya akan Dia genapi pada waktunya. Karena itu, marilah kita tenang. Berdoalah bukan hanya untuk menyampaikan keinginan-keinginan kita dan harapan-harapan kita saja, tapi berdoa juga untuk mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki melalui persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang sedang kita hadapi saat ini.
Saudara, firman Tuhan hari ini atau renungan pagi hari ini mengajarkan kita untuk mari kita tetap menenangkan hati kita, percaya kepada Allah, dan kita menyampaikan doa kita, permohonan kita kepada Allah dan berfokus kepada Dia dan kehendaknya. Amin. Mari saudara, saya ajak kita untuk mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ya. Saudara, apakah saudara sudah memiliki ketenangan pada diri saudara saat saudara menghadapi berbagai masalah, sehingga saudara dapat berdoa kepada Allah dengan kejernihan? Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan saudara kemampuan untuk menjadi tenang pada saat menghadapi berbagai masalah, supaya saudara dapat berdoa kepada Allah. Saudara, tetaplah setia di tengah penderitaan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu dari malam sampai pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, itu karena anugerah-Mu, hanya karena kebaikan bagi kami Tuhan Yesus. Dan kami juga bersyukur buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kami bahwa kami harus belajar untuk tenang di dalam menghadapi berbagai persoalan hidup yang sedang diperhadapkan dengan kehidupan kami. Ajar kami untuk memiliki ketenangan yang datang daripada Engkau ya Allah Roh Kudus. Ajar kami untuk menggantungkan harapan kepada Engkau melalui firman-Mu Tuhan. Sehingga kepercayaan kami, keyakinan kami kepada Engkau terus bertumbuh searah firman yang Engkau izinkan kami terima Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan kehidupan kami kepada Engkau ya Allah Bapa. Bentuklah kami ya Allah Roh Kudus supaya kami menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa dan kami siap melakukan aktivitas kami pada pagi hari sampai malam nanti Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.